Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Eh, Nanti bagaimana kita bisa mencari himpunan penyelesaian yang bisa memenuhi sebuah pertidaksamaan kuadrat. Nanti bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Oke, yang akan kita selesaikan adalah sebuah bentuk pertidaksamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 3 kurang dari 0. Jadi ini adalah pertidaksamaan kuadrat yang akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Ya, misalkan kita mempunyai pertidaksamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 3 kurang dari 0. Jadi nanti kita akan mencari. Kalau kita menyelesaikan persamaan, maka kita akan mendapatkan nilai akar-akar dari persamaan ini. Nilai akar-akarnya yang akan kita dapatkan. Tapi kalau pertidaksamaan, maka itu ada sebuah himpunan penyelesaian namanya, yaitu semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Itu namanya himpunan penyelesaian. Jadi semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu dikatakan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi nanti kita akan mencari himpunan-himpunan yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan kalau ini merupakan pertidaksamaan kuadrat, maka kita akan mencari yang namanya titik-titik pemecahnya. Titik-titik pemecahnya itu kita dapatkan dari sebenarnya itu kita ubah ke dalam bentuk persamaan, kemudian kita mencari akar-akarnya, istilahnya kan seperti itu ya. Nah, tapi kita langsung aja di sini. Ini kita boleh kita selesaikan untuk mencari titik pemecahnya. Itu kita bisa menggunakan kuadrat sempurna boleh, kita menggunakan pemfaktoran boleh, kita menggunakan rumus ABC boleh, atau rumus-rumus untuk menyelesaikan akar-akar kuadrat itu boleh. Istilahnya kalau saya menyebutnya itu kan rumus ABC ya. Nah, itu boleh kalian pergunakan. Nah, saya menggunakan pemfaktoran. Ini kita faktorkan. Sehingga bentuk yang semula seperti ini akan menjadi bentuk faktor perkalian seperti ini. Nah, ini baru setelah itu kita cari nilai X-nya. Ya, masing-masing ini 2x plus 1 itu kita sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0. Kenapa model seperti itu? Karena seperti ini. Kalau A kalikan B sama dengan 0, maka kalau tidak A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, atau kedua-duanya sama dengan 0. Dia akan menghasilkan angka 0, kan seperti itu ya. Nah, itu kita gunakan konsep itu. Sehingga 2x plus 1 itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan X-nya dalam min setengah. Ini kan, ini kita pindah ke sini. Nah, dengan 2x itu dapatkan setengah. Kemudian X sama dengan min 3 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan X sama dengan 3. Inilah yang dikatakan sebagai titik-titik pemecah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan titik-titik pemecah ini, kita gambar di dalam sebuah garis bilangan. Oke ya, kita gambar di dalam garis bilangan. Oke ya, sini min setengah 3. Ini kenapa bulatnya kok bulat yang berlubang? Karena tanda pertidaksamaannya itu menggunakan tanda kurang, tidak ada sama dengannya. Artinya apa? Artinya titik-titik pemecah ini nanti tidak termasuk di dalam himpunan penyelesaiannya. Tidak termasuk di dalam himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian kalau kita sudah membagi menjadi daerah-daerah seperti ini, nanti kita akan tentukan daerah-daerah jenisnya itu dia mempunyai nilai positif atau nilai negatif setiap daerahnya. Jadi kita akan melihat setiap daerah itu nanti mempunyai tanda positif atau negatif. Dari apa? Dari nilai kalau seandainya angka yang ada di daerah tadi itu kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Itu nanti menghasilkan nilai apa? Kalau nilai negatif berarti daerah itu nanti pasti daerah yang bernilai negatif. Kalau nilainya positif berarti daerah itu tadi adalah daerah yang bernilai positif. Sekarang paling mudah itu kita ambil X sama dengan 0. Jadi itu paling mudah untuk menentukan sebuah daerah. Karena kalau 0 kita substitusikan kan 0, 0, 0 berapa kan gitu istilahnya kan. Kalau kita substitusikan itu biasanya paling mudah itu kalau kita mencari tanda positif atau negatif pada suatu daerah yang ada titik nolnya.
Itu paling mudah. Misalkan di sini kan titik nolnya, titik daerah tengah ini ya. Sama dengan nol. Ini kita substitusikan. Nolnya itu kita ganti semuanya. 2 kali nol kuadrat, nol. Kurangi 5 kali nol, nol. Min 3. Nah, hasilnya kan min 3. Negatif. Maka daerah yang ada nolnya itu tadi adalah daerah yang bertanda negatif. Ya, bertanda negatif. Jadi semuanya, nggak usah dicoba satu-satu, pasti negatif semua ini daerah sini. Nah, kalau satu daerah sudah diketahui tandanya positif dan negatif, maka daerah sebelahnya itu tandanya berlawanan. Kalau di sini negatif berarti sebelahnya pasti positif, sebelahnya juga pasti positif. Nggak ada daerah yang berhimpitan itu tandanya sama, itu nggak ada. Pasti berlawanan. Karena apa? Karena dipisahkan, ya. Namanya dipisahkan kan. Tanda pemecah itu pemisah. Ya. Nah, titik pemecah itu pemisah. Nah, kalau sama ya percuma kan ada titik pemecah. Ngapain kita pecah? Nah, itu istilahnya kan seperti itu logikanya. Sehingga pasti berlawanan daerahnya. Kalau di sini negatif berarti di sini positif. Oke ya, kalau sudah kita menentukan daerah-daerahnya ini negatif positif, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Oke ya. Kalau kurang dari 0 berarti tanda yang kita gunakan adalah daerah yang bertanda negatif. Ya. Kalau nilainya positif ketika kita substitusikan, nah, atau ini kalau lebih besar lebih besar 0, maka daerah yang kita gunakan adalah daerah yang bertanda positif. Ya. Ya, kalau kurang berarti negatif, kalau lebih berarti yang positif, istilahnya kan seperti itu ya. Nah, karena tanda ini di sini tuh menunjukkan tanda kurang dari 0, maka yang kita pakai adalah daerah yang bertanda negatif. Tanda yang negatif. Nah, kalau sudah tanda negatif berarti kan inilah yang dikatakan sebagai himpunan penyelesaiannya, yaitu apa? Di antara min setengah sampai 3. Sehingga himpunan penyelesaian, kalau kita tulis di dalam ini notasi selang interval, itu kita menggunakan tanda kurung seperti ini, bukan tanda yang tegak lurus. Min setengah, koma 3. Artinya apa? Min setengah dan 3 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Oke? Nah, itu bagaimana kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Silakan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Ini kalau kita tulis dalam selang interval ya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan pertidaksamaan atau bagaimana kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.